Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah. Yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli. Yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir Lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Orang-orang yang pro terhadap perayaan Maulid Nabi ini atau orang-orang yang kontra terhadap perayaan Maulid Nabi ini, kami tidak ingin memperkeruh kedua belah pendapat karena ini memang ranah ikhtilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun justru mudah-mudahan dengan ada video ini, mudah-mudahan kita sama-sama tercerahkan dengan lintas sejarah yang akan kami ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah kembali kita bersua pada kesempatan kali ini di channel HRKU ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu terlebih dahulu kita memuji Allah, kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan seterusnya kita bersalawat kepada Rasulina, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagaimana yang sama-sama kita rasakan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, atau sebagian orang mengatakan bulan Maulud, karena di bulan inilah Rasulullah SAW dilahirkan. Dan mudah-mudahan dengan kebahagiaan kita, dengan besarnya hati kita atas bulan kelahiran Rasulullah ini, mudah-mudahan menjadi bentuk kecintaan kita, dan nantinya tentunya dapat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil akhir, di akhirat kelak, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, adalah apa yang menjadi mungkin berawal dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU yang lama, Bapak Aqil Sirot. Dan ini menjadi tentunya banyak problematik gitu. Muncul narasi-narasi yang mengatakan bahwa bukannya narasi-narasi yang sebagaimana sudah kita lihat ya di awal-awal video, mungkin bisa kita simpulkan sendiri. Dan sekarang pertanyaan kita bersama, apakah memang benar ternyata Maulid Nabi atau perayaan hari kelahiran Rasulullah SAW itu merupakan produk dari Syiah? Apakah benar ternyata Maulid Nabi SAW itu, hari perayaan kelahiran Nabi itu adalah sesuatu yang pertama kali yang mengadakannya adalah orang-orang Syiah? Nah, mari kita lihat kilas sejarah, kilas lintas sejarah siapa-siapa saja yang pernah merayakan dan sejarah pertama kali diadakannya Maulid Nabi SAW. Dan terlebih dahulu pada video ini sama sekali kami tidak ingin lebih memperkeruh sebenarnya apa yang terjadi di tengah kaum muslimin tentang orang-orang yang pro terhadap perayaan Maulid Nabi ini atau orang-orang yang kontra terhadap perayaan Maulid Nabi ini. Kami tidak ingin memperkeruh kedua belah pendapat karena ini memang ranah ikhtilafiyah atau perbedaan pendapat. Namun justru mudah-mudahan dengan ada video ini, mudah-mudahan kita sama-sama tercerahkan dengan lintas sejarah yang akan kami ceritakan. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa setia channel HRKU, terlebih dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah meninggal pada tahun 11 Hijriah. Maka selama Rasulullah hidup hingga Rasulullah wafat, itu beliau memang tidak pernah merayakan hari raya Maulid Nabi, tidak pernah mengadakan perayaan sebagaimana yang kita lakukan di Indonesia atau perayaan yang kita temukan di daerah-daerah atau di masjid-masjid kita.
Dan kemudian setelah Rasulullah wafat 11 Hijriah, para sahabat juga tidak pernah melakukan atau mengadakan acara Maulid Nabi ini. Tabi'in juga tidak pernah melakukan. Dan orang-orang soleh terdahulu, para generasi-generasi awal Islam itu tidak pernah mengadakan atau merayakan Maulid Nabi SAW ini. Lalu kapan pertama kali Maulid Nabi ini muncul? Maka perayaan Maulid Nabi SAW ini pertama kali muncul justru ratusan tahun setelah Rasulullah wafat, tepatnya itu sekitar pada tahun 362 Hijriah hingga 567 Hijriah. Ratusan tahun atau sekitar bahkan 300 hingga 400 tahun setelah Rasulullah wafat baru Maulid ini pertama kali diadakan. Lalu pertanyaannya, siapa yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi ini? Maka yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi ini adalah Sultan Al-Mu'izz Lidinillah. Memang sebagaimana yang disampaikan di awal video tadi, adalah seorang pemimpin dinasti Ubaid atau dinasti Fatimiyah yang notabene itu memang berazaskan atau bernuansa Syiah. Dan ternyata dinasti ini dan sultan ini tidak hanya mengadakan acara Maulid Nabi, beliau juga mengadakan perayaan setiap Maulid Nabi, setiap kelahiran Nabi beliau mengadakan Maulid Nabi, setiap kelahiran Hasan Husain beliau juga mengadakan, mereka juga mengadakan, orang-orang Syiah yang ada di Mesir ketika itu basisnya juga mengadakan Maulid Hasan, Maulid Husain, juga ada Maulid Fatimah, bahkan Maulid Ali, karena mereka mengagungkan memang Ahlul Bait ketika itu. Maka mereka mengadakan perayaan yang besar setiap hari lahirnya tokoh-tokoh Ahlul Bait. Lalu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang muncul pertanyaan, apakah ternyata Maulid Nabi ini memang hanya dilakukan oleh pemimpin Syiah, memang hanya dilakukan oleh orang-orang Syiah? Jika memang yang pertama melakukannya adalah kalangan Syiah, dinasti Fatimiyah ketika itu yang berazaskan Syiah sebagaimana yang kami sampaikan. Lalu apakah memang pemimpin-pemimpin Ahlus Sunnah tidak mengadakan perayaan Maulid Nabi? Apakah masyarakat Ahlus Sunnah yang kita yakini sebagai akidah kita tentunya juga tidak merayakan Maulid Nabi ketika itu? Maka perlu kita ketahui bahwa Maulid Nabi juga pernah pertama kali diadakan di kalangan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang kita anut dan kita yakini. Itu pertama kali diadakan di Irak oleh gubernur Irak ketika itu yang bernama Abu Said Muzaffar. Nah, beliau bahkan mengadakan Maulid Nabi dengan sebesar-besarnya, acara Maulid Nabi dengan sebesar-besarnya, dan bahkan beliau ketika itu di Irak mengundang para ulama, para fuqaha, ahli-ahli fikih tentunya, dan beliau juga mengundang ahli-ahli tasawuf ketika itu, dan juga seluruh masyarakat umum untuk hadir sama-sama merayakan perayaan Maulid Nabi SAW untuk pertama kalinya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ternyata bukan hanya gubernur Irak tadi, Abu Said yang kami sampaikan di awal tadi, yang merayakannya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita mengetahui di antara tokoh yang mempertahankan dan melestarikan Maulid Nabi ini dalam sejarah adalah sosok yang sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat kita kenal, yaitu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kita mengetahui nama besar Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pembebas Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa dipimpin oleh Kristendom, oleh orang-orang Nasrani ketika itu, maka umat muslim tentunya kita ketahui bahwa ketika Masjidil Aqsa Palestina berada di genggaman orang-orang Nasrani ketika itu, umat muslim sulit beribadah dan kehilangan tanah suci kita, tanah suci Al-Quds tentunya. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menggerakkan gerakan underground ketika itu, mengumpulkan kaum muslimin dan memimpin pasukan untuk berhasil merebut kembali Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah tentunya bertahan cukup lama kepemimpinan Palestina itu berada di tangan kaum muslimin berkat dari Salahuddin Al-Ayyubi ini, yang bahkan beliau ini keramahan beliau dan juga rendah hati beliau ini tidak hanya diakui oleh kita kaum muslimin, tapi juga diakui oleh orang-orang Nasrani yang menjadi masyarakat beliau ketika itu. Bahkan Lionheart kita ketahui dalam sejarah perang suci tentunya, Lionheart yang menjadi lawan dari pemimpin Kristen yang menjadi lawan yang berhadapan dengan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga mengakui bagaimana sosok beliau ini adalah sosok yang sangat-sangat rendah hati sebagai seorang pemimpin ketika itu. Dan ternyata Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian,
Maulid Nabi ini juga adalah sesuatu yang ternyata dilestarikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Syekh Muhammad Ali As-Salabi dalam buku pelajaran sejarah beliau, dalam buku sejarah beliau menyampaikan bahwa mengapa Salahuddin ketika itu melestarikan tradisi Syiah ini, tentunya notabene ya, tanda kutipnya sebagai tradisi yang dilestarikan oleh atau diadakan pertama kali oleh orang Syiah, karena memang di masyarakat Mesir ketika itu, Mesir dan sekitarnya, masyarakat Syams, tradisi-tradisi Syiah, tradisi-tradisi ajaran-ajaran Syiah yang menyimpang tentunya sudah menjamur di tengah atau di tubuh kaum muslimin yang berada di Mesir dan juga sekitarnya, termasuk daerah-daerah Syams. Karena memang Syams, Mesir itu adalah basis utama dari Fatimiyah yang pertama kali mengadakan acara Maulid tadi. Nah, kemudian bagaimana cara Salahuddin Al-Ayyubi ini memberantas tradisi-tradisi Syiah yang mengakar, tradisi-tradisi yang menyimpang di tengah kaum muslimin, di tubuh masyarakat kaum muslimin ketika itu? Maka pelan-pelan Salahuddin Al-Ayyubi ini menyingkirkan, alhamdulillah berhasil membersihkan tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah dan kemudian dilestarikan oleh Ahlussunnah, dan berhasil beberapa hal yang menimbulkan mudarat, menimbulkan penyimpangan, berhasil dibersihkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ini ternyata menyisakan satu tradisi yang beliau anggap itu memiliki maslahat dan dampak yang besar bagi masyarakat muslim ketika itu, dan juga lebih besar lagi, lebih khusus lagi bagi tentaranya, yaitu beliau menyisakan Maulid Nabi ini. Mengapa beliau sisakan? Karena memang beliau melihat banyak aspek yang bagus atau aspek yang perlu dipertahankan dari Maulid Nabi ini. Mengapa? Karena beliau beranggapan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu adalah suasana seringnya kontak atau seringnya terjadinya perang suci atau perang salib yang kita ketahui dalam sejarah antara pasukan yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan orang-orang Nasrani ketika itu, dan masyarakatnya, tentaranya sudah sangat-sangat lelah dengan perang yang sering terjadi, dan akhirnya mereka butuh cambuk dan motivasi untuk tentunya meningkatkan semangat dalam berjihad di jalan Allah. Lalu bagaimana cara Salahuddin meningkatkan motivasi dan semangat jihad para tentaranya ketika itu? Adalah tentunya dengan tetap melestarikan Maulid Nabi ini. Dan beliau memodifikasi acara Maulid Nabinya, Maulid Nabi yang ada di masyarakat. Jika sebelumnya tercampur baur, jika sebelumnya sangat banyak unsur-unsur kesyirikan, unsur-unsur bid'ah, unsur-unsur khurafat dalam acara perayaan Maulid Nabi, maka beliau memodifikasi sehingga Maulid Nabi yang ada, yang tertinggal, yang beliau tetap lanjutkan, itu adalah Maulid Nabi yang sudah sesuai dengan ajaran Islam gitu, tidak menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga Maulid Nabi yang ada pada saat itu yang ditetapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi adalah Maulid Nabi yang isinya hanyalah tentang bagaimana penceritaan sirah nabawiyah, sirah perjalanan Rasulullah bersama para sahabat dalam perang-perang yang dijalani oleh para sahabat, sehingga tentunya kisah-kisah ini nantinya akan memotivasi masyarakat dan juga tentara-tentaranya untuk kembali bagaimana kita bersemangat dalam berjihad di jalan Allah. Dan lebih dari sekedar itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah apa yang dikembangkan dan dipertahankan serta dimodifikasi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ini, akhirnya Maulid Nabi ini berkembang hingga ke daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah yang menjadi kawasan kaum muslimin, hingga ke Irak, Iran, dan seterusnya hingga sampai ke kita di Indonesia ini. Dan sekarang tentunya yang ingin kami sampaikan, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang bagaimana sikap yang seharusnya ya, karena kalau kita mengidealkan, tentu kita ingin mengidealkan sesuatu, tapi tentunya tidak semua orang ingin mengikuti apa yang kita anjurkan atau apa yang kita idealkan tadi. Maka namun nasihat dari kami, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sikap yang sebaiknya kita ambil menyikapi pro dan kontra tentang boleh atau tidaknya, baik atau tidaknya melakukan acara maulid atau tidak ini. Maka yang pertama adalah perlu kita ketahui, yang pertama kali, acara maulid Nabi ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku sekalian, adalah sesuatu yang
berdasarkan sumber yang kuat. Orang yang melakukan maulid Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki dalil dan hujah yang kuat. Orang-orang yang mengatakan maulid Nabi ini adalah perkara yang tidak dibenarkan, perkara yang baru dalam agama, mereka juga memiliki dalil dan azas yang kuat. Maka untuk perkara yang ikhtilafiyah, untuk perkara yang ada perbedaan pendapat ini, maka kita sebagai kaum muslimin harusnya saling bertoleransi. Kita harusnya saling bertoleransi sesama saudara kita. Kita tidak harusnya saling mengkafirkan orang yang melakukan maulid, tiba-tiba kita kafirkan, atau orang-orang yang tidak melakukan maulid kita justru mengatakan orang-orang yang tidak melakukan maulid itu adalah orang-orang yang tidak cinta. Bukan berarti orang-orang yang tidak melakukan maulid itu adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah SAW, tapi mereka hanyalah orang-orang yang memiliki dalil dan memiliki pemahaman bahwa maulid Nabi itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan atau diajarkan dalam Islam, sehingga mereka berpendapat maulid ini bukanlah sesuatu yang menjadi bagian dari ajaran Islam. Maka sikap toleransi harusnya adalah sesuatu yang kita tumbuhkan karena masing-masing kita memiliki dalil. Ada ulama-ulama yang menjadi backupan gitu, menjadi backup atas masing-masing pro dan kontra tadi. Jika orang-orang yang pro atas acara maulid Nabi ini, diantaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau adalah ulama yang kompeten tentunya, dan beliau adalah ulama yang mengemukakan pendapat tentang baiknya maulid Nabi ini. Dan banyak lagi seperti Syekh Atiyah Saqar, seperti bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara generasi salaf tentunya adalah ulama-ulama yang membenarkan atau berdiri di tim yang pro gitu tentang perayaan maulid Nabi. Sedangkan kita mengetahui juga tim yang kontra tentu juga ada, di antaranya Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan banyak sekali ulama-ulama dari teman-teman yang menganut manhaj salaf misalnya. Maka sekali lagi ini adalah perkara yang ikhtilafiyah. Kita sepakat orang yang melakukan maulid Nabi itu adalah orang-orang yang sepakat bahwa maulid Nabi ini tidak lebih baik daripada sholat, karena sholat adalah ibadah yang utama. Haji, maulid Nabi tidak lebih baik daripada haji, tidak lebih baik daripada puasa, tidak lebih baik daripada umroh. Nah, tentunya kita harus menghargai juga bahwa orang-orang yang mengatakan hal yang demikian. Dan orang-orang yang mengadakan maulid Nabi ini adalah orang-orang yang juga sepakat bahwa perayaan maulid Nabi ini tidak lebih baik daripada perayaan Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dan juga memang meskipun maulid Nabi ini bukanlah perkara yang ada di zaman Rasulullah, bukan perkara yang ada di zaman sahabat dan para tabi'in, namun ini adalah acara sosial, kegiatan sosial. Nah, tentunya harusnya tidak disanding-sandingkan atau tidak dikait-kaitkan dengan perkara-perkara yang bid'ah, sehingga orang yang melakukan perayaan maulid ini dihukumi sebagai para penghuni neraka, para orang-orang yang sesat, yang wakullah bid'atin dhalalah, setiap pelaku bid'ah itu adalah sesat, wakullah dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu adalah di neraka. Tentunya bukan hal yang tepat ketika kita menghukumi saudara-saudara kita yang merayakan maulid Nabi ini dengan neraka, karena ini tentunya bukan persoalan, atau perayaan maulid Nabi ini tidak akan menjadikan seseorang itu kafir atau tidaknya seseorang. Dan juga sekali lagi, nah, untuk saudara-saudara kita yang meyakini bahwa maulid Nabi ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, bukan berarti saudara-saudara kita itu juga tidak cinta kepada Rasulullah. Mungkin mereka adalah orang yang cinta kepada Rasulullah, namun tidak dengan cara merayakan maulid Nabi. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini lebih menambah kecintaan kita, sama-sama menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan juga membukakan kelapangan hati kita sebagai kaum muslimin terhadap saudara-saudara kita yang tentunya berbeda pendapat, dan tidak lagi kita saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling menyakiti hati-hati saudara kita dengan lisan-lisan kita karena saling menyalahkan. Maka mudah-mudahan Allah selalu menjaga umat ini dalam kesatuan dan persatuan. Banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.